Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijika Priyatna. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-12. Selamat menyaksikan. Organ seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer, ciri yang berhubungan langsung dengan aktivitas reproduksi, dapat dilihat dari gonad dan organ reproduksinya. Nah, organ reproduksi jantan itu adalah vas deferens dan organ reproduksi betina adalah ovarium dan ovidum. Selanjutnya ada ciri seksual sekunder. Nah, ciri ini dapat dilihat dari luar atau fisiknya yang terbagi menjadi dimorfisme dan juga dikromatisme. Untuk dimorfisme sendiri itu ada morfologi, ukuran, bentuk tubuh, dan juga organ khusus. Sedangkan untuk dikromatisme ada warna dan juga corak. Penjelasan selanjutnya adalah organ reproduksi organisme akuatik, yaitu gonad. Nah, gonad ini disebut juga sebagai kelenjar kelamin. Pada jantan terdapat testis yang menghasilkan sel sperma, sedangkan pada betina terdapat ovarium yang menghasilkan sel telur. Karakteristik gonad sendiri bentuknya memanjang, longitudinal, dan juga berjumlah sepasang. Berikut adalah video gonad yang terdapat di dalam ikan nilam. Selanjutnya adalah penjelasan tentang perkembangan gonad. Selanjutnya adalah tingkat kematangan gonad. Gonad itu adalah organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin atau gamet. Nah, pematangan gonad ikan ditentukan oleh hormon gonadotropin dan steroid. Untuk proses pematangan gonad juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tingkat kematangan gonad atau TKG adalah tahapan-tahapan tertentu pada perkembangan gonad antara sebelum dan sesudah proses pemijahan. Pengamatan tingkat kematangan gonad pada ikan, pada jantan dan juga betina itu terlihat perbedaannya dari ukuran, warna, bentuk, pengisian testes dalam rongga tubuh, dan juga keluar atau tidaknya cairan dari testes. Nah, untuk betina sendiri dari ukurannya, warna, bentuk, kehalusan, pengisian ovarium di dalam rongga tubuh, dan juga ukuran telur dalam ovarium. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi kematangan gonad ikan. Yang pertama ada faktor internal, seperti hormon dan sifat-sifat fisiologis ikan tersebut. Yang kedua ada faktor eksternal seperti suhu, musim, periode cahaya, arus, pakan, dan keberadaan lawan jenis. Nah, berikut adalah contoh kematangan gonad ikan nilam yang terlihat pada gambar seperti di bawah ini. Untuk tingkat kematangan gonad ikan nilam pada jantan dan juga betina terlihat dari TKG 1, TKG 2, TKG 3, dan juga TKG 4. Selanjutnya akan dipaparkan terkait diameter telur dan juga fekunditas. Nah, untuk diameter telur ini adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah di tera. Untuk sebaran garis tengah telur ini akan semakin besar seiring dengan berkembangnya gonad. Nah, sebaran garis tengah telur mencerminkan pola pemijahan ikan. Ukuran diameter telur disebabkan adanya akumulasi kuning telur di oosit. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi diameter telur. Yang pertama ada umur, yang kedua waktu pemijahan, yang ketiga ada tingkat kematangan gonad, yang keempat ada faktor genetik, dan yang terakhir sifat intrinsik telur itu sendiri. Selanjutnya ada penjelasan tentang fekunditas. Fekunditas ini adalah jumlah telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Nah, fekunditas ini ditentukan dengan pengambilan ovari ikan betina yang matang, gonad pada TKG 3, TKG 4, dan TKG 5. Nah, semakin berat bobot gonad, maka semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan oleh induk ikan. Lalu ada faktor yang memengaruhi fekunditas. Yang pertama ada umur, yang kedua ukuran, lalu ada bobot, suhu,
kualitas air, musim, dan pakan yang dikonsumsi oleh ikan tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang fekunditas ini, semakin besar ukuran diameter telur, maka akan semakin kecil nilai fekunditasnya. Selanjutnya, semakin kecil diameter telur, maka akan semakin besar nilai fekunditasnya. Dan yang terakhir adalah semakin meningkatnya tingkat kematangan gonad, maka diameter telur yang ada di dalam akuarium juga akan semakin besar. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah telur. Yang pertama, ada metode jumlah, lalu ada metode volumetrik, yang ketiga ada metode gravimetrik, dan yang terakhir ada metode von Baer. Berikut ada contoh perhitungan fekunditas ikan. Penjelasan selanjutnya adalah gonadosomatic index dan hepatosomatic index. Untuk gonadosomatic index ini atau GSI adalah suatu nilai yang menunjukkan perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan. Nah, GSI ini ditunjukkan dalam persentase. Nah, GSI juga menunjukkan tingkat kematangan gonad pada ikan. GSI juga dapat mendeteksi kondisi perkembangan ovari, peningkatan berat dan bentuk gonad, dan periode reproduksi. Untuk hepatosomatic index atau HSI adalah suatu nilai yang menunjukkan perbandingan antara bobot hati dengan bobot tubuh ikan. Nah, HSI ini ditunjukkan dalam persen juga sesuai sama gonad tadi. Lalu untuk HSI menunjukkan gambar metabolisme di hati. Nah, hati memproduksi hormon yang digunakan dalam vitellogenesis dan berpengaruh terhadap tingkat kematangan gonad. Untuk induksi hormon, OODEF mengandung PMSG dan antidopamin. Nah, PMSG di dalam OODEF ini mengandung FSH yang lebih banyak jika dibandingkan dengan LH. Kandungan FSH dibutuhkan untuk mempercepat waktu pematangan gonad dan menginduksi proses vitellogenesis. Sedangkan antidopamin di dalam OODEF akan berfungsi untuk menghambat kerja dopamin sehingga dapat memicu proses vitellogenesis yang berlangsung di dalam gonad dan hati. Berikut adalah contoh perhitungan GSI dan juga HSI. Penjelasan berikutnya ini ada rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin atau sering disebut seks reversal adalah suatu teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama adalah menghasilkan populasi kelamin yang sama atau monosex, lalu mendapatkan ikan dengan pertumbuhan yang cepat, dan juga yang terakhir adalah menunjang teknik pemurnian ras ikan. Yang kedua ada hipofisasi. Nah, hipofisasi ini adalah teknik penyuntikan hipofisa kepada ikan lain dengan tujuan untuk merangsang pemijahan. Nah, hipofisa ini itu sendiri adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam selat rusika. Untuk penentuan dosisnya itu perbandingan berat badan ikan resipien dengan ikan donor yaitu 1:1,5, tapi ini adalah optional atau tidak selalu. Selanjutnya ada induksi hormon. Nah, hormon ini tuh adalah bahan kimia yang dihasilkan dari jaringan khusus yang disekresikan ke dalam darah dan dibawa ke organ target. Untuk metode induksi hormon ini sendiri ada penyuntikan, perendaman, dan juga oral. Nah, manfaat pemberian hormon ini adalah memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini, dan juga efisiensi produksi meningkat. Selanjutnya ada pengawetan gamet. Yang pertama ada preservasi. Menurut KBBI ini adalah pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan. Nah, untuk tekniknya sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma itu sendiri. Nah, untuk tujuannya itu agar sperma dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dan penggunaannya juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah larutan extender atau media pengenceran yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan bahan penginduksi motilitas awal sperma dan meningkatkan fertilitas sperma. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu mengurangi aktivitas spermatozoa dan memperpanjang hidup spermatozoa. Nah, di sini terdapat beberapa contoh larutan extender. Yang pertama ada larutan fisiologis, yang kedua ada air kelapa, yang ketiga ada minuman isotonik, dan yang terakhir ada madu. Untuk ketentuan larutan extender sendiri, larutan extender tersebut harusnya tidak beracun, bersifat isotonik, dan yang terakhir mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi dari ikan tersebut.